Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang Joe Biden dan kekatolikannya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Joseph Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat yang ke-46, merupakan seorang presiden keturunan Irlandia. Joseph Biden merupakan presiden beragama Katolik kedua setelah John F. Kennedy. Presiden terpilih Joseph Biden aktif sebagai umat Katolik di paroki Santo Joseph Brandywine, Wilmington, Delaware, USA. Presiden terpilih Joseph Biden merupakan presiden paling tua dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden Joseph Biden merupakan presiden yang paling miskin dalam hal harta kekayaan dan presiden pertama yang memilih wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat, Kamala Harris, keturunan India Jamaika. Presiden yang paling menderita dalam hidup, mulai dari keadaan ekonomi orang tua, menderita gagap nilai pas-pasan waktu kuliah. Istri pertama meninggal bersama anak putri mereka dalam kecelakaan lalu lintas. Pernah berencana mau bunuh diri karena istri dan anak meninggal, pernah mengalami stroke, dan lain-lain. Sebagai penganut Katolik, dia pernah diekskomunikasi karena partainya mendukung pro-choice yang melegalkan aborsi. Dia harus menguburkan anaknya sendiri, Beau Biden, yang meninggal karena kanker otak dan sering diolok-olok oleh Donald Trump dengan julukan si ngantuk Joe. Namun berkat iman Katoliknya, dia tetap bangkit berdiri melalui semua pergumulannya bersama Kristus. Sebagai penganut Katolik, dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penderitaan dan kesulitan hidup bukanlah alasan untuk gagal mencapai kebenaran dalam perjuangan. Kemenangannya terjadi setelah lebih dari 3 hari ketidakpastian ketika para petugas melakukan penghitungan suara. Presiden Biden melewati ambang kemenangan dari 270 suara Electoral College dengan kemenangan di Pennsylvania. Seperti yang terjadi di banyak negara, politik identitas juga berlaku di Amerika Serikat selama masa kampanye iman Katolik Biden disorot. Iklan televisi menampilkan gambar dari 2 pertemuan Biden dengan Paus Fransiskus. Dia berbicara kepada media tentang bagaimana imannya melabuhkannya pada saat-saat sulit. Dan laporan yang dikumpulkan secara rutin menangkap momen ketika Biden keluar dari gereja Katolik dekat rumahnya di Delaware pada hari pemilihan. Michael O'Loughlin dalam sebuah artikel untuk americamagazine.org menulis, Presiden terpilih mempertahankan keyakinannya, dan outlet berita utama memproyeksikan Biden telah memperoleh cukup suara elektoral untuk memenangkan kursi kepresidenan. Dia akan menjadi orang Katolik kedua yang memegang jabatan itu setelah John F. Kennedy yang menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Dalam wawancara tahun 2015 dengan pemimpin redaksi Amerika Matt Malone, Biden menyebut imannya sebagai hadiah dengan mengatakan orang tuanya menanamkan nilai-nilai Katolik dalam dirinya. Yesus Kristus adalah perwujudan manusia dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kata Biden. Semua yang Yesus lakukan agak konsisten dengan apa yang secara umum seharusnya kita lakukan, memperlakukan orang dengan bermartabat. Dalam wawancara itu, Biden berbicara tentang pertemuannya dengan Paus Fransiskus pada tahun 2013. Dia adalah perwujudan dari doktrin sosial Katolik yang saya adopsi, kata mantan wakil presiden itu. Gagasan bahwa setiap orang berhak atas martabat, bahwa orang miskin harus diberi preferensi khusus, bahwa Anda memiliki kewajiban untuk menjangkau dan menjadi inklusif. Biden menelusuri iman Katoliknya kembali ke sekolah-sekolah Katolik di Delaware dan Pennsylvania. Dia menulis dalam memoarnya, Promise to Keep, bahwa selama kunjungan ke sekolah dasar Katolik, seorang anak bertanya kepada Biden apakah dia ingin menjadi presiden, dan dia menjawab bahwa dia senang menjadi senator. Tetapi seorang suster Katolik mengoreksi Biden. Kamu tahu itu tidak benar, Joe Biden, katanya. Sebelum menunjukkan padanya sebuah esai yang dia tulis saat kecil mengatakan dia ingin menjadi presiden. Dia memakai rosario di pergelangan tangannya, hadiah yang diberikan putranya Hunter kepada mendiang putra Presiden Biden, Beau. Di kesempatan lain, Presiden Biden mengatakan imannya telah membantunya mengatasi tragedi pribadi.
termasuk kematian istri dan putrinya dalam kecelakaan mobil tahun 1972 dan kemudian lagi pada tahun 2015 ketika putranya Beau meninggal karena kanker. Biden mengalami ketakutan kesehatan pada dirinya sendiri pada tahun 1988, tak lama setelah dia keluar dari pemilihan presiden. Dia dirawat di rumah sakit Santo Franciscus di Wilmington. Dengan berkumpulnya keluarga, seorang imam berkunjung untuk melaksanakan sakramen pengurapan. Biden sembuh setelah operasi dan selama 2 dekade berikutnya dia kembali bekerja di Senat. Kemudian pada tahun 2008 nasib politik Biden berubah ketika Senator Barack Obama memilihnya sebagai pasangannya. Menurut kepala strategi Obama, David Axelrod, Obama memilih Biden sebagian karena dia berasal dari keluarga Katolik, kelas pekerja di bagian penting negara dan masih berbicara tentang pengalaman itu. Menurut penulis biografi Biden, Jules Whitaker, tidak ada yang lebih sakral bagi Mr. Biden daripada gerejanya dan tidak lebih dari keluarga sedarahnya. Pendukung Biden setuju dengan penilaian itu. Biden benar-benar melihat iman Katoliknya sebagai kunci untuk menyatukan kembali negara dan mengatasi perpecahan yang memecah belah kita, kata Stephen Snack, Direktur Eksekutif Jaringan Aksi Fransiskan kepada National Catholic Reporter awal tahun ini. Menurutnya ada sesuatu dalam Katolik itu sendiri yang memberikan dasar di mana kedua belah pihak dapat menemukan hal yang biasa. Senator Chris Coons, seorang Demokrat dari Delaware, berkata kepada Konvensi Nasional Demokrat musim panas ini, "Keyakinan Joe benar-benar tentang masa depan kita, tentang dunia dengan lebih sedikit penderitaan dan lebih banyak keadilan." Joe Biden tahu ini adalah isu sentral dalam pemilihan kali ini dan baginya mereka berakar pada iman. Seorang staf di kampanye Biden mengatakan keyakinan Biden ditampilkan kepada para pemilih selama kampanyenya yang muncul secara alami karena peran yang dimainkan dalam hidupnya. Ini tidak seperti kita hanya berbicara tentang iman kepada pemilih yang beriman, tetapi sebaliknya wakil presiden adalah dirinya yang otentik, yang merupakan orang beriman, dan itu jelas terlihat, kata John McCarthy kepada NPR pada bulan September. Itulah sekilas tentang Joe Biden dan kekatolikannya. Lewat pengalaman iman yang dilalui oleh Presiden terpilih Joe Biden mengundang kita semua umat beriman untuk terus hidup dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan dan pergumulan kita sehari-hari. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.